Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Entaro, tweet Sora ya personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan terima kasih yang sudah memberikan dukungan sama Sora. Tanpa kamu, Sora tidak berarti apa-apa ya. Dan kita hari ini mau baca tentang yang ingin segera menghampiri. Siapakah dia yang ingin segera menghampiri? Ya, Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara orang yang sedang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Oke Sarah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang ya. Jangan baper-baper amat, jangan ambil keputusan hanya berdasarkan video ini. Mari kita mulai saja sekarang. Oke Sarah, kita akan segera memulai pembacaannya. Yang ingin segera menghampiri, kita mulai siapa dia yang ingin segera menghampiri. Siapa orang ini ya? Yang pertama adalah The Sun ya. Nah, orang ini adalah orang yang dulu pernah pergi dari hidup kamu, pernah meninggalkan kamu, ini adalah lambangnya helikopter ya. Pernah pergi dari hidup kamu, sementara kamu punya banyak harapan sama dia, kamu banyak menanti dia. Kalau yang Sora lihat di sini adalah orang yang pernah pergi dan meninggalkan kamu, ya. Sora akan berusaha menjelaskan dari gambarnya ya. Kartunya memang The Sun ya. Orang yang kamu punya banyak harapan sama dia, tapi dia pernah pergi dan begitu saja ya. Sementara kalian sudah banyak membangun hal sama-sama, membangun mimpi, membangun perasaan, membangun banyak hal lah intinya. Dan kamu galau gitu ya. Kenapa? Karena kamu percaya dia menjanjikan banyak hal sama kamu atau kalian punya mimpi sama-sama sehingga kamu berharap sama dia. Nah, tapi di saat itu orang yang kamu harapkan ini adalah dia pergi, meninggalkan kamu. Gitu ya. Dia seperti pergi menjauh ya, bergerak dengan perlahan-lahan tapi pasti menjauhi kamu. Itu kalau yang soal lihat di sini. Jadi ini adalah orang yang kamu punya banyak mimpi-mimpi sama dia, tapi dia pernah pergi dan menjauh dari kamu. Gitu ya, kalau Sora lihat. Sebentar, kita akan coba lihat. Berikutnya adalah, nah, tapi sesungguhnya dia mencoba untuk menjauh, untuk lebih mengontrol perasaannya, lebih untuk kayak situasi di mana dia itu punya perasaan yang tidak menentu gitu ya kalau Sora lihat di sini. Jadi salah satunya adalah menjauh ya karena berusaha untuk menenangkan hati atau menenangkan diri ya. Dalam situasi dia sedang berusaha untuk menghealing jiwanya, menghealing keadaannya, menghealing macam-macam. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Tapi dalam periode di mana dia menjauh karena dia sedang berusaha untuk menghealing atau mengobati hidupnya gitu ya, ngebetulin hidupnya lah kalau Sora lihat di sini, ngebetulin hidupnya, ngebetulin perasaannya dan sebagainya. Ya, orang ini adalah orang yang sangat romantis, penuh dengan rasa cinta sama kamu, rasa sayang sama kamu. Ya, pernah berjanji akan memberikan segala-galanya untuk kamu gitu ya. Kalau Sora di sini lovers, energi dari couple atau energi dari pasangan. Jadi memang orang ini adalah orang yang punya perasaan mendalam sama kamu. Itu kalau yang Sora di sini. Energi dari couple, energi dari orang yang punya perasaan mendalam sama kamu. Dan di sini adalah Six of Wands ya. Orang yang mencari kesuksesan dalam hidupnya. Dia ingin berhasil, dia ingin bisa keluar dari situasi yang sulit, ingin jadi orang yang dihormati, orang yang direspek, orang yang sukses. Gitu loh. Dia tuh kayak pingin dikenal sebagai orang yang sukses kalau yang Sora lihat di sini. Kayak orang yang bisa berhasil gitu loh ya. Jadi salah satunya dia menjauh dari kamu karena dia merasa pada saat itu dia belum menjadi orang yang cukup sukses atau cukup berhasil di dalam hidupnya dia. Ya, karena dia punya banyak sekali mimpi, punya banyak sekali angan-angan, banyak sekali hal yang di dalam pikirannya dia. Dia menginginkan banyak sekali hal gitu ya. Mungkin pingin punya tempat tinggal sendiri, pingin punya kerjaan yang bagus dan bla bla bla. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi dia memilih untuk menjauhi kamu. Kita mau coba lihat masalah utamanya apa.
kan, Queen of Hazard. Dan dalam situasi di mana saat itu ya, dia menjauh dari kamu karena mungkin dia merasa bahwa kamu sudah jadi sosok yang jauh lebih berhasil dari dia, ya. Jadi sosok yang lebih apa ya? Sukses gitu ya. Mungkin secara finansial, secara kerjaan mungkin kamu menghasilkan lebih banyak daripada dia. Secara overall kamu posisinya di atas dia gitu loh ya. Sehingga dia merasa kalaupun dia mau sama kamu, dia merasa kayak aku harus menjadi layak ada di dekat kamu, atau aku yang ada malah nggak punya muka berada di dekat kamu. Kamu lebih punya pride ya. Di sini Sora melihat adalah kamu lebih punya pride, lebih punya respect dari orang-orang. Jangan sampai aku kesannya kalau sama kamu aku cuma jadi apa ya, di bawah kamu gitu loh, dikontrol sama kamu. Itu kalau yang Sora lihat juga, Sora lihat di sini ya. Dan di situ pada saat itu dia mengalami satu posisi kebimbangan juga, kebimbangan di antara dua pilihan, dia mau kemana. Jadi di sini adalah antara memang sedang dalam periode dia pingin mengejar kesuksesan dalam hidupnya dia, dan dalam periode di mana dia waktu itu bingung mau kepada siapa hati dia berikan. Ya, mau ke kiri mau ke kanan, atau mau kamu atau mau satunya lagi. Artinya di sini kamu bukan satu-satunya. Ya, ada pilihan lain. Oke. Lalu kita lihat namun lalu apa yang terjadi? Itu makanya memilih dia menjauh dulu gitu loh dari kamu. Lalu apa yang terjadi sekarang? Ternyata jauh dari kamu malah membuat dia gloomy, tidak bersemangat, bersedih, dan merasa dalam situasi yang seperti apa ya? Pikiran dia itu tidak bisa dia jauhi dari kamu gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti apa ya? Seperti ada satu perasaan tidak bisa move on. Merasa seperti kehilangan arah tanpa adanya dirimu. Gitu ya. Ya masih hidup sih, seorang nggak bilang benar-benar literally mati. Tapi otaknya itu atau dalam tanda kutip pikirannya itu tidak bisa berfungsi secara optimal kalau seorang lihat ya. Jadi di sini banyak yang punya beban pikiran. Apalagi mungkin yang sebelumnya ghosting gitu aja, jadi nggak tenang gitu loh kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada Five of Hazard, apalagi sekarang berada dalam satu situasi di mana hidupnya berantakan, ternyata menjauh dari kamu, hidupnya bukan jadi lebih baik, hidupnya malah jadi lebih berantakan gitu. Malah sekarang jadi lebih bingung, lebih kayak gambarnya ya, berantakan, in literally berantakan. Sampai kayak ngerasa bingung juga, kesepian juga, ya sendirian di sini, chaos hidupnya, ya bahkan di sini kelihatan ya. Akhirnya malah jadi pikirannya dia mengais-ngais kenangan gitu ya. Artinya orang ini mengalami sedang satu periode sulit gitu ya, mungkin ditinggalkan sendirian, kesulitan, dan ternyata malah meninggalkan kamu tidak menjadi lebih baik ternyata kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga terbesitlah satu perasaan kangen, perasaan rindu yang tumbuh kembali. Ya, dibalik setelah sudah pergi, ghosting dan begitu saja gitu ya, mencoba menjauh karena berpikir ingin mencari keberhasilan dalam hidup, tapi sekarang ada riak-riak rindu, riak-riak perasaan lagi, kepikiran kamu lagi gitu ya. Seperti kayak di dalam sisi kekosongannya itu seperti anak kecil yang ya udah seinosen itu aja, ya aku kangen, aku rindu, aku bingung gitu loh. Itu yang terjadi sekarang dalam situasi yang ya gitu kan. Tuh, Ten of Wands. Dalam situasi yang berantakan, dalam situasi yang bingung harus gimana, sekarang malah kangen kamu lagi, malah merasa butuh kamu lagi gitu loh. Di sini ada satu perasaan di mana dia merasa aku butuh. Hidupku ini mungkin berantakan, hidupku ini semuanya nggak jelas arahnya. Aku butuh seseorang yang bantu aku butuh seseorang yang support aku butuh dibantu, aku butuh dibimbing, aku butuh diarahin, aku butuh ditemenin ternyata. Gitu loh. Ada nine of hazards. Di sini dia ngerasa malah jadi kayak selama ini dia ngerasa dia ego, dia sombong gitu kan ya, mementingkan hanya dirinya dia sendiri, nggak mentingin kamu, nggak mikirin perasaan kamu, main pergi gitu aja gitu ya. Dalam tanda kutip karena dia merasa dia belum jadi orang yang berhasil, ternyata dia pikir dia mau cari keberhasilan. Ternyata
dia berpikir dia bisa ego itu tadi ternyata nggak works gitu. Ternyata sekarang dia malah harus mengais-ngais lagi gitu ya, dalam situasi dan kondisi yang nggak nggak kondusif kalau yang Sora lihat di sini. Tuh. Akhirnya sekarang ingin berupaya segala cara, ya, ingin berupaya segala cara untuk bikin hidupnya balik lagi, dan salah satunya dia ngerasa akan bisa hidupnya membaik kalau melibatkan kamu atau kamu masuk lagi dalam kehidupannya dia. Gitu. Dia punya pertimbangan karena dia ngerasa kayak kamu adalah seseorang yang bisa support dia dalam banyak hal ya. Bukan cuma dari segi perasaan, bukan cuma dari bimbingan, tapi mungkin dari soal finansial dan sebagainya gitu. Itu sih yang Sora lihat. Jadi memang banyak pertimbangan kok. Pertimbangan dia nggak cuma secara finansi, nggak cuma secara support, karena dia tahu secara finansial dan sebagainya kamu banyak support dia gitu. Ya, itu yang Sora lihat. Ya, yang ingin kembali menghampiri, kita mau coba lihat ya oracle-nya. Yang membuat dia ingin kembali menghampiri. Oke. Ada kartu kecantikan membayang. Nah, ternyata kecantikan kamu, kegantengan kamu juga masih membayangi dirinya. Selain faktor ternyata hidupnya berantakan, dia butuh support system lagi, dan ternyata bahwa dia masih teriang-iang akan kegantengan, kecantikan kamu. Istilahnya fisik, secara fisik pun dia kangen sama kamu. Rindu secara energi fisik ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini dia merasa bahwa dia ingin memperbaiki hubungan dia sama kamu. Ya. Karena dia merasa kamu adalah orang yang bisa selaras sama dia, orang yang bisa balancing sama dia. Gitu ya. Orang yang selaras, bisa balancing gitu ya. Dan dia merasa seperti banyak hal mengingatkan dia sama kamu. Seperti semesta ini kayak sudah mengarahkan gitu ya kalian untuk sama-sama ya. Karena kalau Sora di sini mungkin banyak yang ketika ngapa-ngapain sering sekali terdengar atau teringat akan hal-hal yang berhubungan dengan kamu. Dia seperti merasa bahwa universe memang sudah jalannya untuk membuat kalian akan sama-sama. Ya. Dan dia merasa bahwa dia harus melakukan tindakan, dia harus maju. Selama ini dia galau, khawatir gitu ya, banyak ketakutan, tapi sekarang dia menyadari bahwa ini saatnya dia harus maju. Kalau dia tidak mau kehilangan kamu, dia harus maju, harus datang lagi, harus menghampiri gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia merasa bahwa jiwa kalian itu terkoneksi. Dia merasa ya bahwa jauh di dalam hatinya dia, jiwa dia itu bisa bahagia karena ada kehadiran kamu. Dia merasa ada ikatan jiwa, dia merasa bagian dari jiwa dia ada di kamu. Kamu melengkapi jiwanya dia. Kamu membantu dia untuk bertumbuh. Kamu membantu dia untuk jadi orang yang bisa melihat perspektif yang berbeda. Ya. Itu yang Sora lihat di sini. Dia merasa kayak kamu tuh kayak menjadi orang yang jadi landasannya dia, jadi orang yang jadi supportnya dia. Gimana sih namanya juga landasannya? Yang ngebantuin dia. Dan dia merasa kayak aku tuh jadi emosional, justru malah aku jadi nggak tenang, jadi semeraut ketika aku jauh dari kamu. Gitu loh. Aku jadi malah nggak bisa mengendalikan diriku kalau aku jauh dari kamu. Aku malah jadi emosional. Ya. Dan di sini ada healing. Ya, dan dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa membantu justru proses dia untuk sembuh atau healing dari segala kekecewaan, sedihnya dan sebagainya. Kamu membantu dia justru. Dan dia merasa bahwa aku salah nih ngambil langkah. Aku pikir kalau aku menjauh dari kamu, pilih yang lain atau ngambil opsi lain, aku pikir hidupku bakal lebih baik gitu. Nah, ternyata dia menyadari masih banyak trauma, masih ada sisi inner child dia ya, yang sering membatasi dia, yang sering mengikat dia tanpa dia sadar, dan kamu adalah salah satu orang yang men-trigger itu, tapi membantu dia harus menghadapi itu, menyembuhkan isu dan luka trauma dari masa kecilnya dia. Dan dia merasa ada koneksi dari past life di antara kalian. Jadi kamu tuh dari pertama dia mengenal kamu sudah berasa deja vu, sudah tidak berasa asing, merasa sudah saling mengenal, merasa sudah adanya satu ikatan. Ya, yang kayak walaupun belum jelas apa hubungannya atau siapa kalian, tapi dia merasa bahwa ada ikatan yang tidak terjelaskan. Memang harus bertemu karena ada karmik. Ada ikatan yang belum selesai, yang tarik-menarik di antara kalian. Karena dia menyadari kamu membawa banyak sekali pelajaran ke dalam hidupnya dia.
Dia mempelajari banyak hal, belajar yang namanya tanggung jawab, belajar yang namanya mengenali diri sendiri, belajar namanya perasaan gitu loh. Dan dia cuma tahu bahwa intuisi dia pada akhirnya akan membimbing dia balik ke melangkah ke kamu. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Akan bergerak ke arah kamu. Yang akan dia lakukan ya. Ya, dia sedang mengawasi kamu, sedang cari celah ya, sedang ada yang di sini juga masih stalking, dia akan berusaha untuk mencari bahan pembicaraan atau memulai lagi komunikasi sama kamu. Karena mungkin ada komunikasi yang sudah terputus, saling tidak berkomunikasi dan sebagainya. Ya, karena sudah lama break. Jadi dia akan memperhatikan, dia jadi selama ini ya, diam-diam masih stalking kamu, memperhatikan kamu, melihat momentum yang tepat, membidik yang tepat pada saat waktu yang tepat, dia akan ke kamu, The Hermit. Dia sedang kontemplasi, mikir, mencari celah cara untuk ke kamu. Ya, di sini juga ada jam. Jadi melihat waktu atau momentum. Ketika kamu sudah lebih tenang, kamu sudah lebih siap, kamu lebih santai, kamu lebih bisa nerima dia. Kalau Sora lihat di sini. Karena dia berusaha sekarang tuh ada juga beberapa yang sedang berusaha mengirimkan, membuat kamu tuh yang kayak, kamu ngerasa gak sih ada koneksi loh di antara kita gitu loh. Itu yang Sora lihat. Gitu loh. Dia mengharapkan itu gitu. Berharap kamu tuh bisa menyadari apa yang terjadi di antara kalian. Kita akan melihat secara garis besar aja apa yang sesungguhnya dia harapkan dari kamu. The Fool berharap memulai dari awal ya, dan kamu bisa melupakan semua yang sudah berlalu. Dia berharap bisa mulai lagi dari nol kayak Pertamina. Dan Knight of Cups bisa memperjuangkan hati dan perasaannya. Artinya dia berharap diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama sama kamu. Intinya gitu sih. Berharap kamu bisa melupakan yang sudah berlalu, mulai lagi dari awal, melupakan kesalahan dia berharap dia ingin tunjukin bahwa kali ini dia bisa lebih berjuang untuk kamu. Walaupun Sora harus bilang, dia juga punya banyak pertimbangan sampai mau balik lagi ke kamu. Pertimbangan tadi karena dia merasa butuh kamu, termasuk support kamu secara finansial. Sora harus fair. Tapi dia cukup confident kamu adalah memang sosok yang dia perlukan. Ya. Kapan Sora dia akan ke saya? Oke, kita bocorin sedikit aja ya. Iseng-iseng aja ini mah, kartu iseng-iseng ya. Kira-kira akan kapan dia memulai pergerakan ke kamu? Kita coba lihat ya. Sora akan mengambil 3 kartu aja. When you let go, ketika kamu sudah tidak memikirkan lagi, justru di saat-saat tidak terduga-duga, dia akan ke kamu. Fall, musim gugur ini berarti bisa saja Oktober, November ya, September, Oktober, November, Desember sih biasanya. September, Oktober, November, ya di antara itulah. Dan pada saat hari raya liburan, pada saat hari libur lah, mungkin pas weekend atau pada saat hari libur, Natalan kayak tahun baruan kayak lebaranan kayak pokoknya pada saat hari libur. Di antara possibility 3 ini. Ya. Untuk astrologinya ada Virgo, terus abis itu ada Gemini, Libra dan Aquarius, ada Cancer, Scorpio dan Pisces, lalu ada Gemini, Libra dan Aquarius lagi. Gemini, Libra dan Aquarius itu cukup yang paling strong di sini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, oke? Kita akan mencoba lihat untuk alfabetnya. Pikir-pikir ya, kalau dia mau datang lagi ya, kalau kamu ikhlas ya diterima, kalau enggak ya pikir-pikir dulu. R, L, B, J, Q, D. Karena kamu masih harus proses dia lagi loh, ngarahin dia lagi loh, bimbing dia lagi loh. H, M, I, dan Sora tahu membimbing orang tuh nggak gampang dan nggak mudah. Z, K, S, T. Butuh kesabaran dan butuh keikhlasan. Ya, kalau kamu ikhlas, sabar ya sok diterima. Kalau enggak, ya jangan, daripada ntar bikin emosi kan. G, diikhlasin gitu. Kalau memang kamu mau jalankan, diikhlaskan. Y, C, U, E, dan S. Oke Sarah, dicek ya nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini, atau bisa juga plat nomor kendaraan, bisa juga alamat rumah, misalnya nomor rumahnya 12 DQ gitu, kayak gitu-gitu bisa, atau macam-macam. Bisa juga inisial kota, inisial nama tempat, contohnya dia punya warung, warungnya namanya warung Lela apa Benyamin LB gitu kan. Nah, kayak gitu-gitulah ya, disesuaikan lagi.
Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu masih mau tahu lebih lanjut tentang masalah ini atau masalah-masalah yang lain, silakan personal reading sama Sora, @sora_tarot di Instagramnya Sora, ya. DM aja di sana teh Sora bantu, ya berbayar. Kalau mau gratis ya nontonin video Sora terus, Sora akan selalu usahakan tiap hari upload, diusahain selalu, ya. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Please jangan marah-marah, sedih banget bacanya kalau ada yang marah-marah. Ya ampun. Sedih gitu. Ya. Itu aja, semoga apa yang Sora sharingkan bisa membantu dan menghibur kamu juga. Ambil keputusan bijak sebelum melangkah, ya. Support Sora di Snack App atau di sini ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, I love you as always. Bye-bye.